Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam ibadah keluarga di GKJ Jatirejo hari ini, kita masih memusatkan ibadah kita di rumah masing-masing dalam suasana yang berbela rasa untuk keluarga Bapak Sudiman. Nah, di hari raya Jumat Agung ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 19 dan ayat yang ke-42. Saudara-saudara, seperti apa rasanya ketika ada orang yang tidak menepati janjinya kepada kita? Bisa jadi kita akan marah, kita akan jengkel, kita akan kecewa, apalagi ketika kita menunggu seseorang. Menunggu lalu tidak jadi datang. Kita pasti akan merasa sangat kecewa karena waktunya terbuang percuma. Begitupun ketika ada orang yang mempunyai janji untuk membayar pinjaman atau hutang. Itu juga pasti akan menjadikan kita gregetan kalau ternyata janjinya itu molor terus dengan berbagai macam alasan. Dalam kisah cinta juga seperti itu. Terkadang ada orang yang sudah mengungkapkan cintanya, lalu ingin melamar di hari dan jam tertentu, tetapi ternyata tidak datang. Bagaimana reaksi kita? Tentu kita akan kecewa. Tentu kita akan sakit hati, tentu kita akan merasa dikhianati dan seterusnya. Bacaan kita hari ini berbicara tentang bagaimana penderitaan yang ditanggung oleh Yesus tidak menjadikannya melupakan atau mengingkari janjinya, mengingkari kata-katanya. Di dalam pasal yang sebelumnya, saudara-saudara, bagaimana Yesus berdoa dan menyatakan bahwa Dia akan menjaga semua orang, termasuk para murid-muridnya, Di tengah janjinya itu, padahal Dia akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia akan ditangkap, diadili, lalu dihukum di kayu salib. Tetapi Dia tetap memegang teguh kata-katanya dengan meminta supaya semua orang yang bersamanya dibiarkan pergi. Ada di ayat 8, bisa dicek. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan dukungan daripada pengikutnya. Walaupun tentu saja itu bisa. Dia tidak menyeret murid-muridnya, bahkan orang banyak yang mendampingi, mendukungnya. Dia tidak memasukkan mereka dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dengan ketaatannya kepada perintah Allah Bapa, Dia ditangkap. Semuanya itu, kesengsaraan, penderitaannya, dijalani sendirian. Dia tetap menjaga supaya tidak ada pengikutnya dan orang banyak untuk dilibatkan dalam apa yang harusnya dia kerjakan dan dia lakukan sebagai tugas perutusan dari Allah Bapa. Nah, di Jumat Agung ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, bagaimana penderitaannya itu membuatnya lemah, membuatnya terkesan kalah. Tetapi Dia tetap menepati janjinya, karena itu adalah sesuatu yang mulia. Hal ini juga menguatkan pandangan saya, pandangan kita semua, bahwa Jumat Agung itu Allah tidak kalah. Justru sebagai utusan Allah, sebagai anak tunggalnya, Ia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui kerelaan hatinya, melalui ketabahannya untuk menderita di kayu salib, bahkan sampai mati di salib sebagai penghapus dosa dunia. Ini adalah kemenangan luar biasa, bukan sesuatu yang kalah. Kenapa begitu? Pasti ada pertanyaan yang menggelanyut dalam pikiran kita.
Karena sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya. Ia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia menggantikan tempat kita. Dengan penderitaan yang begitu dahsyat yang telah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, peristiwa penyaliban Yesus Kristus ini sampai kematiannya bukan tanda kekalahan anak manusia, tetapi papan nama yang dituliskan di kayu salibnya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, yang dianggap itu mengejek keberadaan Yesus Kristus, tetapi itulah justru menjadi tanda bahwa ia taat akan perintah Tuhan, dan itu adalah wujud cintanya pada dunia. Ia tidak kalah walaupun diejek, walaupun lambungnya ditusuk, walaupun jubahnya dilotre oleh tentara Romawi. Salib Yesus adalah kemenangan. Kemenangan kasih Allah dan kuasa Allah atas kuasa maut yang memberikan keselamatan bagi dunia dan manusia. Kematiannya sudah ditentukan oleh Allah Bapa untuk membereskan belenggu-belenggu dosa yang harusnya ditanggung oleh manusia. Oleh karena itu menjadi tugas dan panggilan kita untuk meninggikan salib Kristus. Kita tidak malu untuk menjadi pengikut Kristus, tidak malu menanggung salib yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena Yesus dengan tabah, dengan kuat, dengan kewibawaan penuh dia menghadapi penderitaan itu dengan satu misi, penyelamatan terhadap manusia dan dunia. Maka ibu, bapak, dan saudara terkasih, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memikul salib, untuk meninggikan salib Kristus. Karena salib itu adalah lambang kemenangan Yesus, bukan kekalahan. Kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut. Meninggikan bukan berarti kita membuat salib yang besar-besar, memakai salib yang besar-besar agar orang lain melihat kita. No, tidak. Tetapi meninggikan salib, memikul salib yang paling sederhana di saat ini adalah berbela rasa. Berbela rasa terhadap keluarga Bapak Sudiman yang harus isolasi mandiri. Kita berbela rasa dengan mengadakan ibadah di rumah. Itu wujud dari kita untuk bersama-sama menanggung salib. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari untuk menanggung, meninggikan, memikul salib itu adalah dengan perbuatan dan ucapan kita. Orang lain mengenal diri kita dari tindakan dan perkataan kita. Mereka mengenal kita sebagai Kristen, pengikut Kristus, berdasarkan apa yang kita katakan dan kita janjikan. Oleh karena itu, kita harus menepati setiap apa yang kita janjikan kepada orang lain. Setiap perkataan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti janji bertemu, janji mendukung, janji mendoakan, dan lain sebagainya. Terlebih janji di hadapan Tuhan. Ketika kita dibaptis, ketika kita membaptiskan anak atau cucu kita, ketika kita menikah, ketika kita ingin menjadi pelayan-pelayan Kristus, janji-janji itu harus digenapi, harus ditaati dan dilakukan. Seperti setiap kali kita menutup ibadah dengan pengakuan iman rasuli, itu adalah janji kita. Itu adalah teladan yang Kristus nyatakan dalam peristiwa Jumat Agung. Bukan kekalahan,
tetapi kemenangan. Maka jangan menggadaikan kemenangan yang telah dirintis dan dilakukan oleh Yesus Kristus itu dengan apapun. Jangan gadaikan hidup keselamatan kita, kemenangan kita dengan apapun. Kita harus menepati janji kita. Kita harus menepati apa yang kita katakan, seperti Kristus yang setia sampai kematiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beserta anak-anak yang kukasihi, dalam kebaktian keluarga saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan dengan cara online atau daring, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Yesus yang berkata, "Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Mari Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mengajak anak-anak kita untuk menerima anugerah Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Kita bersyukur dan yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di keluarga masing-masing. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai ia datang." Mari bersama-sama di dalam iman kita menghayati sakramen perjamuan kudus ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama sampai dengan yang keempat.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Mari bersama-sama sebelum kita makan dan minum roti serta anggur yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara siapkan. Mari bersama-sama sekali lagi menguji diri, mendadar hati dan iman kita dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak dalam kondisi selamat, tetapi hanya oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh mengalami hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama di rumah kita masing-masing ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, mari berdoa. Ya Tuhan, di dalam kelemahan kami memahami karya penyelamatanmu, sekaligus memahami misteri sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya Engkau memperlengkapi kami dan keluarga, beserta dengan seluruh anggota keluarga kami, untuk meyakini bahwa sakramen perjamuan adalah sarana bagi kami mengingat dan meyakini anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah di dalam kelemahan dan dosa kami ini, Roh Kudus menerangi hati kami, seluruh anggota keluarga kami, untuk mengimani bahwa Kristus adalah juru selamat kami. Di dalam kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul di rumah kita masing-masing saat ini, bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi kita mengenang karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah bersama-sama mengingat sekaligus percaya bahwa anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu telah diberikan kepada kita dan seluruh anggota keluarga kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil percaya dan imanilah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa dunia. Anggur di dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah dicurahkan untuk menebus dosa dunia. Mari dengan yakin dan percaya, minumlah anggur ini sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk menebus dosa dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita telah selesai melakukan sakramen perjamuan kudus. Melalui sakramen perjamuan kudus di keluarga masing-masing,
kita bersama-sama mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita semua untuk dipersatukan di dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Di dalam perjamuan kudus keluarga saat ini, kita meyakini bahwa melalui Kristus, dengan Kristus, di dalam Kristus, kehidupan kita selalu menunjukkan kehormatan dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Mari menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita di dalam Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 402, bait pertama sampai yang ketiga. Ku perlukan juru selamat.